Di tahun 2022 ini, kondisi COVID di Indonesia sudah sangat membaik. Masyarakat pun diperbolehkan untuk beraktivitas di luar ruangan dan tetap mempertahankan konsep new normal. Tapi, jika kita kembali di tahun 2019 hingga 2021, kejadian COVID cukup tinggi dan selama kejadian tersebut, terdapat satu rumah sakit yang namanya kerap sekali terdengar, yakni adalah Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Teman-teman tahukah siapa sosok Ibu Sulianti Saroso tersebut? Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman Latsar CPNS 3 BPPK Ciloto Angkatan 9 Kelompok 2 akan mengulas sosok Ibu Sulianti Saroso atau yang biasa dipanggil dengan Ibu Syul, serta bagaimana nilai-nilai dasar berakhlak yang dapat kita ambil dari beliau sebagai sosok seorang pahlawan, dokter, dan tentunya seorang ibu. Dr. Sulianti Saroso atau Dr. Syul lahir pada tanggal 10 Mei 1917 di Karangasem, Bali dengan nama lengkap Juli Sulianti. Setelah menamatkan studi di Gimnasium Bandung, Dr. Syul melanjutkan jejak sang ayah Dr. Sulaiman mendaftarkan diri ke Sekolah Tinggi Kedokteran Henehundihe High School di Batavia dan lulus pada tahun 1942. Selama mempertahankan kemerdekaan di tahun 45-49, Ibu Syul memimpin perempuan-perempuan untuk menyampaikan obat dan makanan pada pejuang-pejuang di garis depan. Selama di Jogja, Ibu Syul dan teman-temannya juga mendirikan organisasi perempuan yakni Koani, serta berkiprah di beberapa konferensi internasional, salah satunya adalah Konferensi Wanita Asia di New Delhi tahun 1947. Selama masa hidupnya, Ibu Syul bekerja di bagian penyakit dalam RSCM untuk bagian pengendalian penyakit menular seperti kolera, cacar, dan flu Spanyol. Dan beliau juga menggagaskan konsep keluarga berencana dengan tujuan menurunkan angka kematian ibu dan anak. Konsep tersebut diterima dengan sangat baik oleh Bapak Soeharto di Orde Baru hingga akhirnya beliau menutup mata pada usia 74 tahun di tahun 1991. Sungguh sosok yang sangat inspiratif. Sebagai calon ASN, kita dapat melihat dan mempelajari nilai-nilai dasar berakhlak yang kita temukan dalam setiap perjuangan beliau. Berikut kami akan memaparkan nilai-nilai berakhlak yang kami temukan selama kami mempelajari tentang tokoh Sulianti Saroso. 1. Berorientasi pelayanan. Beliau mengusahakan obat-obat dan makanan di kantong-kantong gerilya daerah Tambun, Gresik, Demak, dan Yogyakarta selama perjuangan melawan Belanda. Beliau juga bersedia untuk ditahan selama 2 bulan karena melakukan tindakan tersebut. Ketika memimpin, Ibu Sulianti Saroso tidak segan untuk turun langsung ke daerah-daerah yang terjangkit wabah dan tidak mau diistimewakan dalam setiap pelayanan yang diberikan. Nilai kedua, akuntabel. Profesor Dr. Sulianti Saroso dipercaya menjabat Direktur Jenderal Pencegahan, Pemberantasan, dan Pembasmian Penyakit Menular atau P4M pada tahun 1967. Prof. Sul meyakinkan Komisi Internasional WHO bidang pemberantasan penyakit cacar bahwa Indonesia terbebas dari penyakit menular tersebut yang kala itu melanda dunia dengan besar-besaran. Nilai yang ketiga, kompeten. Pada tahun 1969, Dr. Sulianti Saroso dikukuhkan sebagai profesor pada Universitas Airlangga Surabaya dengan mengucapkan pidato pengukuhan pendekatan epidemiologis dalam menanggulangi penyakit. Prof. Sul juga menjabat menjadi anggota di WHO selama kurang lebih 25 tahun. Semasa itu, hanya 2 orang saja yang mampu bekerja di WHO. Nilai yang keempat adalah harmonis. Setelah revolusi, Profesor Sulianti Saroso kembali memfokuskan diri untuk dunia kesehatan. Beliau akhirnya bekerja di Kementerian Kesehatan dan mendapat beasiswa ke Eropa untuk mempelajari tentang kesehatan ibu dan anak. Sekembalinya ke tanah air, beliau memiliki gagasan tentang pengendalian angka kelahiran melalui pendidikan seks
dan keluarga berencana yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta pengendalian kesejahteraan keluarga selama di Indonesia. Selama memimpin, beliau juga memperjuangkan kompensasi yang layak bagi pegawai kesehatan. Yang kelima adalah loyal. Dedikasi dan konsistensi Profesor Sulianti Saroso di bidang kedokteran membuat namanya harum hingga ke kancah internasional. Oleh WHO, beliau diangkat menjadi anggota badan eksekutif dan bahkan pernah menjadi ketua Health Assembly dalam Majelis Kesehatan yang nantinya berhak untuk menetapkan siapa Dirjen WHO. Selama bekerja di WHO Swiss, terdapat tawaran menjadi dirjen dari Menteri GA Swiebesi, namun beliau memutuskan untuk kembali mengabdi ke Indonesia. Nilai yang keenam adalah adaptif. Ketika menggagas tentang konsep keluarga berencana, banyak muncul reaksi penolakan terhadap Profesor Sulianti Saroso tentang pembatasan kelahiran. Salah satunya adalah Bung Hatta yang menganggap bahwa diskusi mengenai hal tersebut kurang tepat dan kurang wajar digunakan dalam komunikasi massa dan merupakan urusan pribadi kehidupan keluarga masyarakat Indonesia. Semenjak saat itu, Profesor Sulianti Saroso menjadi lebih berhati-hati di tengah ketegangan politik karena dikhawatirkan dapat menjadi isu pelanggaran moral atas pembatasan kelahiran. Namun berkat dedikasi dan konsistensi, pada Orde Baru, program keluarga berencana diresmikan di bawah pemerintahan Soeharto. Nilai ketujuh adalah kolaboratif. Profesor Sulianti Saroso meminta pendampingan WHO untuk mengembangkan rencana nasional pemberantasan penyakit di Indonesia. Salah satunya adalah inisiasi pembentukan unit zoonosis yang dipimpin oleh Kus Harjono. Diharapkan unit zoonosis ini dapat menangani penyakit yang ditularkan oleh hewan dan manusia seperti wabah pes, rabies, antraks, cacar, serta cacing pita. Demikianlah ketujuh nilai berakhlak yang dapat kita maknai dari jasa-jasa seorang Dr. Sulianti Saroso. Meski kini beliau sudah wafat, namun sumbangsinya kepada negara masih menginspirasi kita semua. Mulai sekarang, jika kita mendengar nama Rumah Sakit Pusat Infeksi Dr. Sulianti Saroso, maka kita akan mengingat pada sosoknya yang patut menjadi panutan kita.